Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama, membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Yang diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Saya tantang Kang Deddy Mulyadi, gubernur terpilih. Jangan sangar di daerah lain. Coba yang dekat dulu, Cirebon. Datang ke Cirebon, Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Kami tunggu hasil produk Kang Deddy. Setelah ditantang Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kini ditantang ribuan pengemudi ojek online atau ojol. Driver ojek online ini menantang Gubernur Jabar Deddy Mulyadi membuat peraturan daerah yang menjamin kesejahteraan para ojol. Tantangan itu disampaikan Koordinator Aksi Trias Muhammad Purnawarman saat berdemonstrasi di kota Cirebon pada Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Trias berharap di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi, para ojol bisa memiliki sosok pemimpin yang berpihak dan mau mendengarkan aspirasi mereka. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Driver Online, yang menuntut pemangkasan potongan pendapatan dari aplikator serta penghapusan program yang dinilai merugikan. Potongan dari aplikator bisa mencapai 20% bahkan lebih. Kami ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10%. Aplikator hanya menyediakan platform, tapi semua biaya operasional ditanggung driver, jelasnya. Selain itu mereka menolak program Grab Bike hemat berbayar yang dianggap melanggar batas tarif minimum. Program ini sudah melanggar Permenhub tentang batas minimum tarif yaitu Rp8.000. Ini bentuk lari dari tanggung jawab Grab terhadap regulasi pemerintah, katanya. Dalam aksinya, massa juga meminta agar setiap kebijakan aplikator disaring terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Namun, massa aksi mengaku kecewa karena tidak satupun pejabat utama di kota Cirebon yang menemui mereka secara langsung. Aksi dimulai dari pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai lokasi kumpul awal, dilanjutkan ke kantor Grab di CSB Mall, lalu berakhir di kantor Wali Kota Cirebon. Di kantor Grab, massa sempat membakar ban bekas, sedangkan di kantor Wali Kota terjadi aksi saling dorong dengan aparat saat massa mencoba masuk halaman. Sebelumnya Gabriel Alexander Edwiori, Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Jawa Barat, berani menantang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Gabriel Alexander menantang Deddy Mulyadi terkait sikapnya tentang premanisme dan rencana pembentukan Satgas Anti Premanisme di seluruh Jawa Barat. Menurut Gabriel, sikap Deddy Mulyadi terkait premanisme ini terlalu tendensius. Hal ini terkait ucapan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu, yang menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas tendensius. Menurut Gabriel, ormas merupakan warga negara yang harus diperhatikan pemerintah. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Ia pun mempersilahkan jika Deddy Mulyadi tetap kekeh untuk memberantas praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat dan ormas. Namun menurutnya, Deddy juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. Tak hanya menuding Deddy Mulyadi tendensius, Gabriel juga mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat itu yang akan membentuk Satuan Tugas Pembasmi Premanisme. Pembentukan Satgas Anti Premanisme itu sebagai respons Deddy Mulyadi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan ormas atau LSM terhadap masyarakat. Gabriel menilai semestinya Deddy Mulyadi melakukan bersih-bersih di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. Jika Deddy tetap membentuk Satgas Anti Premanisme, Grip Jaya juga akan membentuk Satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam tubuh pemerintahan. Kalau tidak kita bubarkan ini, Anda buat kekacauan di lingkungan masyarakat. Masyarakat resah. Betul. Ya? Masyarakat sudah resah semua ini. Terus kami TNI ini ada gunanya apa di sini?
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme. Deddy menjelaskan, pembentukan Satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Deddy menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri. Deddy menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja. Karena itu Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Deddy menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas. Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya. Tugas mereka dibagi ke dalam 4 bidang, pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer, mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala. Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.